Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pun, Iya Pun. kali ini guys balik lagi bersama saya Kiai Yorgi di channel YouTube Coy Ikam di segmen okultisme. Kali ini kita kedatangan kawan kita yang ganteng ini, Bang Ubed panggilannya ya. Nama asli siapa nih Bang? Nama aslinya Diki Mahendra. Diki Mahendra. Cuman biasa dipanggil Ubed. Ubed, oke. Bang Ubed dari mana nih? Dari Raja Basa. Dari Raja Basa ya. Nah guys, dari Raja Basa datang jauh-jauh ke sini hujan-hujan ke studio Coy Ikam untuk berkonsul ya. Ya, asli berkonsul ya. Bahasanya konsul ya, ya Bang ya. Abang pernah ngalamin gangguan-gangguan gaib ya? Iya. Mistis itu ya. Iya. Itu dari kapan sih Bang? Dari umur berapa gitu? Umurnya sih baru-baru ini, umur ini. Oh, baru-baru ini ngalamin gangguannya ya. Itu juga kejadian itu sekitar 2 minggu yang lalu lah. Itu tepatnya pas di malam Rabu. Malam Rabu guys. Malam Rabu jadi guys. Malam Rabu sekitar pukul 12 lewat lah. 12 lewat. 12 lewat sekitar jam setengah 1 itu ya. Mm-hmm. Nah itu kejadian tuh. Itu awal mulanya itu kejadiannya tiba-tiba telinga itu ngedengung sebelah kiri. Awal-awalnya nih guys ya. Sebelah Awal-awalnya kiri itu ngedengung. Sebelah kiri. Heeh. Itu posisi masih mainan handphone ya. Masih sadar, posisi sadar itu masih mainan handphone. Sebelah dengung itu setengah telinga kiri, itu aku langsung lompat. Gue itu langsung lompat arah ke kamar mak gua. Arah ke mak gua ngebangunin mak gua. Awal mulanya itu. Oh. Gua ngebangunin mak gua bangunin paksa pokoknya mak kenapa ini gue itu kan. Itu posisi masih agak normal, badan itu normal. Agak sadar. Begitu mak gua langsung bangun, kenapa? Nah, itu tiba-tiba langsung spontan itu tangan sama kaki itu ngebengkong semua. Tangan ngebengkong, mata itu ngebelong, mulut itu nggak bisa ngomong. Baca istighfar itu nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Dan itu langsung sama mak gue itu dikerikin. Takutnya kan namanya orang Jawa kan ada katanya masa angin duduk ya. Takutnya gitu ya. Masa angin duduk. Udah dikerikin, tetap masih terus kayak gini sampai mak gue itu kebingungan harus kayak mana harus ngapain gitu ya. Harus ngapain. Bapak gue nyampe mencari kaki gue. Sekirain kan strupingan. Tapi itu waktu dipencet itu masih kerasa sakit. Kalau Kalau kan nggak ngerasa sakit ya. Iya benar. Sampai bapak gue itu gue tendang. Masih sakit ini, cuman tuh nggak bisa ngomong ya. Itu kayak gimana ya? Ngomong cuman kayak orang gagu gitu loh. Gitu ya. Itu ngebengkong. Mulut itu ngebengkong juga mulut itu. Mulut itu ngebengkong. Terus kemudian langsung dikerikin, dipijit, mak gue lari sana sini, bingung kan mau manggil siapa kan yang tahu kayak gitu. Nah, terus mak gue itu lari ke tempat tetangganya, langsung itu datang. Itu jam berapa itu Bang Bet? Untuk kawan-kawan siapa tahu itu kejadian itu jam 12:30, pas setengah satu. Jadi ya untuk berapa hari yang kemarin itu 12:30 itu parno terus. Malam itu. Setiap 12:30 itu malam itu parno itu nggak berani tidur. Jadi lebih baik gue itu keluar dari rumah, gue nongkrong di pos ronda, nunggu jam 1 nunggu 12:30 itu lewat. Jam 1 jam setengah 2 itu baru gue bisa tidur lagi. Baru balik rumah Bisa tidur lagi. Ini Pak, awal-awal yang dia rasain ya. Berarti ini kan ibaratnya apa nih Bang, bisa dibilang guna-guna atau santet atau seperti apa? Kalau seperti sih kayak semacam kayak diguna-guna, kayak Guna-guna, dikirim gitu, dikirim. ada yang ngirim gitulah istilahnya. Oh, kalau kata orang Jawa itu enek sing ngirim. Yo. Orang apa Pak Bang Bet ini? Kalau saya ini kombinasi. Nah, kalau bapak itu orang Jaseng. Kalau ibu orang Jawa. Cuman nggak tahu Jawa mana. Mungkin Jawa Timur lah kayaknya. Oke. Nih Bang, yang awalnya ngerasa sakit dan ngedengung itu posisinya pas sudah kejadian ngebengkok tangan itu atau sebelum ngebengkok? Sebelum ngebengkok. Wah. Kejadiannya. Jadi seolah-olah kayak ada yang datang gitu ya ke badan kita. Ini sampai merinding gue ini masih merinding ya. Datang ke badan kita dan ini ya masuk gitu ya, ngebuat kita jadi kayak gitu. Iya. Maaf nih Bang, mau nanya. Iya. Bang Bet ini bisa melihat hal-hal gaib?
Kalau untuk ngeliat itu nggak bisa. Nggak bisa Nggak Bang, bisa ya? sama Murni sekali. full emang nggak bisa. Ngerasainnya disuruh ke medis dulu apa emang langsung ke ustadz atau ke dukun gitu ya bahasanya zaman Iya, sekarang ya. zaman sekarang ya. Dukun ya. Itu awal mulanya kemana itu? Awal mulanya itu langsung dibawa ke ini ustadz. Ustadz ya. Dibawa ke ustadz. Nyampe tempat ustadz itu gue itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ya ngeluh sama muntah aja. Itu muntah itu udah nggak ada isinya, muntah itu kuning gitu, Cuma uwe aja. ya kayak semacam air ludah gitulah ya, kayak gitu. Terus kata pak ustadznya pagi itu disuruhnya ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit Di Lampung lah ya. Di Lampung lah intinya, rumah Lampung. sakit di Lampung. Rumah sakit di Lampung, dan di situ udah diinfus, Di tes darah ya, diambil di tes darah. darah, tes rapid, tes kolesterol, semua itu normal semuanya normal. Nyampe 1 hari itu habis infus 1 lah ya, habis 1 itu gak ada perubahan, Masih tetap masih tetap kayak gitu. Nah itu sarannya dari dokter juga, katanya disuruh bawa ke rumah sakit, adalah pokoknya bagian sini ya kan, rumah sakit sini. Katanya saraf atau apa, langsung bapak gue itu nelpon sama ustadz lagi, nelpon ustadz yang tadi didatengin. Ya, yang tadi didatengin, awal datangin itu. Jadi telepon, ini gimana? Mau dibawa ke rumah sakit atau mana? Udah nggak usah, bawa ke rumah lagi aja. Berarti itu penyakitnya penyakit gaib, bukan penyakit medis, katanya kayak gitu. Penyakit gaib guys. Jadi dibawanya lagi lah gue ke rumahnya ustadz itu. Dibawa ke situ, gue tidur, emang gue gak bisa ngapa-ngapain itu ya, badan gue lemes semuanya itu, lemes semua, mata gue itu nggak bisa buat ngeliat, yang lihat tuh bisa cuman kabur ya, yang ada malah puyeng. Jadi gue bawa pejam terus, gue tidur, pas tepatnya itu abis asar itu gue bangun, melek, kok di sekeliling gue itu rame orang ngaji. Nah nggak taunya gue itu di Ruqyah, di situ tuh, gue di Ruqyah. Gue langsung duduk, langsung ditawarin ngopi. Coba kamu ngopi mau nggak? Oh yaudah ngopi. Rokok. Yaudah rokok, mana rokok? Rokok lah gue di situ. Normal lah ya. Udah mulai normal. Gue sama pak ustadznya itu disuruh bangun lah. Yaudah coba bangun. Kamu bangun, kamu jalan ke sana, ambil itu air wudhu. Di situ ada keran, kamu ambil air wudhu. Yaudah. Jalan ke sana. Jalan. Udah bisa, langsung bisa jalan itu. Jadi berdiri langsung jalan itu, cuman agak sepoyongan dikit, belum terlalu normal. Cuman udah ada perubahan. Itu tuh perubahan tuh banyak banget tuh perubahan itu. Yang jelas nggak seperti yang tadi nggak gitu seperti ya, awal kejadian. Kalau untuk Bang Obed nih, kesiksa nggak sih kayak gitu? Tersiksa sangat itu. Itu soalnya waktu pertama kejadian itu yang dalam pikiran gue itu ya. Ini asli jujur dalam hati ya, yang gue pikir nih tuh keluarga gue, gimana ke depannya gue, gimana dengan keadaan cewek gue nanti, udah itu doang. Ada cewek guys. Itu cewek gue selalu terus itu, kepikiran terus. Siapa nih? Berarti udah mau nikah nih Bang? Ya kalau nikah sih ya belum. Ya. Cuman mudah-mudahan aja. Aduh, buat kawan-kawan Coy Kam, kayaknya Bang Ubed udah ada cewek nih, jadi nggak bisa daftar nih. Sorry nih ya. Udah. Bang, balik lagi. Kalau ngerasa tersiksa yang jelas ya Bang, tersiksa. Kalau misalkan sakit, ngerasa nggak? Itu kalau sakit kayak lebih kayak seperti apa, atau kayak dibakar atau kayak mana? Gak ada. Itu kalau rasa sakit itu gak ada. Cuma lemes. Bawaannya lemes. Cuman di malam keduanya itu kan sore itu kan udah bisa jalan, Itu sorenya pulang, nyampe rumah itu tepatnya sekitar abis maghrib, pas nyampe rumah abis maghrib. Malam jam 12:30 lagi kejadian lagi, tapi kepala, dia nganternya kepala itu sakit banget, kayak ditusuk jarum. Jadi gue di situ kebangun, yang karena ngeluh kepala sakit itu, nyampe emak bapak gue itu bangun, nyampe udah dipijitin segala macam, pokoknya sakit masih ya. Nyampe gue ikat pakai tali kepala. Saking ngerasa sakitnya yang berlebihan itu ya. Ya Allah, Tuhan kami menjalik benar ya. Emang gaib itu, waduh. Ya ternyata gaib itu ada. Percaya gaib itu ada. Percaya dan nggak percaya. Tapi kenyataannya saya ngerasa gitu. Iya. Aduh guys. Jadi Bang, kalau menurut Abang nih Bang ya,
di saat abang terjadi hal seperti itu, yang abang ingat itu cuma keluarga aja berarti. Ya, keluarga. Tidak mengingat ya Allah Tuhanku apa gimana, nggak bisa lagi ya, udah buyar semua. Udah buyar semua pikiran itu. Pokoknya ya itu tadi yang kepikiran cuma keluarga, pekerjaan masa depan, sama doi gue. Itu gue kepikiran terus. Selalu pikirin doi. Selalu itu nggak pernah ketinggalan doi itu. Itu selalu kepikiran terus. Terus habis itu gue suruh istighfar. Lu tahu nggak bisa sih Bang, minta istighfar. nama doinya ini siapa? Penasaran, jadi kayaknya dipikirin terus ya. Siapa namanya nih Bang? Biar kawan tahu nih Ini kawan-kawan. gue sebutin ya. Iya. Gak apa lah ya, disebutin ya. Ya apa-apa, ada IG juga disebutin. Jangan ya. Jangan kalau IG-nya. Nah, Ya, kalau namanya si Isnasari. Sadio. Oh, dia sekarang di Sekarang dia di Jakarta. Jakarta. Wah, Dia masih ya baru kerja lah. bekerja untuk kawan coy kami. Sarannya apa sih Bang? Biar terjauh dari itu, kan abang yang ngerasain gitu kan. Apa harus dilakuin gitu kan? Dan bagaimana antisipasinya gitu. Kalau saran buat gue pribadi nih ya, setelah kena kejadian itu banyak-banyaklah beribadah aja. Banyak-banyak beribadah guys. Benar itu, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Iya. Itulah yang paling kuat ya. Kalau kita nggak bisa 5 waktu ya maghrib dulu nggak apa-apa. Nanti kan lama-lama terbiasa dia. Terbiasa. Asik. Itulah cara yang paling utama biar kita nggak kena namanya guna-guna atau Iya. kiriman ya. Dijauhi dengan segala mara bahaya lah. Namanya bahaya. Itu pesan dari Bang Ubed. Bang Ubed nih, Bang Ubed ini ada pegang-pegangan nggak sih itu dari ustadz atau dari dukun atau dari kawan gitu, untuk ibaratnya sebelum terjadi itu ya katanya untuk menangkal lah, atau sekarang nih karena udah terjadi seperti itu langsung minta pegangan biar untuk menangkal gitu, ada nggak kira? Kalau pegangan sih ya, pegangan kayak semacam kayak gitulah ya. Yang magis-magis lah ya, yang mistik. Kalau pegang-pegang kayak gitu nggak ada. Gue ini masih murni kosong, nggak ada pegangan sama sekali. Nah, itu mungkin sih ya memang kata orang tua itu bener, memang kamu ini kayaknya waktunya udah mulai ada pegangan, soalnya pekerjaan kamu ini di dunia kayak gini gitu loh. Saling Soalnya baku kan, hantam. banyak saingan, orang nggak seneng, takutnya kita yang main kayak gitu kayak tadi yang gue alamin gitu. Kita menjalik ya. Oh, untuk pegangan nggak ada ya Bang? Pegangan kosong, masih kosong. Jadi berarti kalau ada yang mau ngasih, mau nih Bang Bede? Masih gue pertimbangin dulu. Pertimbangin dulu guys. Kalau kata saya sih nggak usah Bang Bede. Cukup kita percaya dengan Allah aja. Iya. Udah cukup kok. Cukup itu. Yang jelas kalau untuk pegangan seperti itu kan, kalau kita mempercayainya kan Iya. berarti sama saja kita musyrik. Musyrik kayak gitu. Tapi kalau kita tidak mempercayai juga ya dosa juga, karena itu selain dari dunia manusia ada juga dunia lain, Iya. dunia tak kasat mata gitu. Dunia gaib itu ternyata Dunia ada. ada. Mereka juga hidup seperti kita. Iya. Kamu kan sampai ngerasa merinding gitu ya pas pertama itu Iya. ya? Nyampe sekarang aja ke bawah merinding. Ngobrol kayak gini sih ke bawah merinding. Terus merinding ya? Merinding. Sampai kamar gue itu nggak pernah gue tempatin. Oh. Udah mau hampir 3 minggu ini nggak pernah gue tidurin. Jadi gue tidurnya tuh di ruang tamu. Gue tidur sama adik gue. Sampai rasanya ekstrim gini ya Bang Bet ya? Bahaya sangat itu berarti. Sampai ekstrim gini rasanya, ngebuat ketakutan yang sangat-sangat Pokoknya parno banget. Ya. parno banget lah ya. Saya ini agak ngomong sebelah sini nih Bang Bet. Sebelah kiri ya. Jadi guys, sebelum Bang Bet datang itu emang saya ngerasa agak sedikit benturan. Dan kita megang dia bentar ya untuk netralisir aja. Dan benturan itu kayaknya kena ke saya ini kayaknya. Bisa jadi sih kayak gitu. Soalnya kata ustadznya itu Dia juga kena ya? kena di dia juga. Ini soalnya kena juga nih kayaknya di saya ini. Agak ngung sebelah sini. Dia nyerempet dia. Ngung banget, ngungnya nggak apa ya. Sakit banget ngung ini.
Kau sebelah kiri ya, bingung dia ya. Sebelah sini. Kalau untuk ngerasa Bang Ubed nggak ada ya. Kalau rasa kayak gitu nggak ada. Paling yang rasa ya normalnya orang aja sih, merinding kalau lewat di jalan. Kalau sepi. menurut Bang Ubed nih di ruangan ini ada apa? Ada yang dirasa apa? Kalau di ruangan ini ya aman-aman aja sih. Aman ya, nyaman lah. Nyaman gua. Yang jelasnya lebih tepatnya nyaman aja. Nyaman aja. Tapi kalau di rumah itu yang rasa. Kalau di rumah itu gue tuh suka angong Mas Yan. Terkadang itu masih suka angong kalau di rumah. Berarti bengong-bengong itu nggak boleh ya, Bang. Ya. Hindari bengong-bengong itu. Hindari bengong-bengong itu guys, itu buat kesurupan juga. Untungan Bang Ubed nggak ngejepat ya. Itu sih katanya. Apa sih guys bahasanya ngejepat itu apa ya? Kerasukan ya? Kerasukan ya? Kerasukan ngejedak langsung gitu Ngejedak lah. langsung lah ya. Iya. Pernah kerasukan juga pas di Rukyah. Nggak pernah. Tapi di Rukyah Di Rukyah itu normal. Kita di Rukyah diem aja. Nggak Diem ya, aja ya. ternyata itu di Rukyah itu nggak kayak di film-film yang kita wah gitu, nggak. Kita ya normal aja biasa. Tapi tidur itu ke bawah tidur. ke bawah tidur, ngantuk yang berlebihan sampai kita nggak sadar tertidur. Iya. Wow. Itu aja nyampe ditanyain waktu kejadian itu, kamu kerja di mana? Nggak tahu. Nama kamu siapa? Nggak tahu. Itu sempat kayak gitu juga katanya. Sempat lupa ingatan Sempat juga. lupa ingatan. Cuman guanya nggak tahu. Duh, gila guys, ini agak Dan gue itu katanya di situ bisa senyum-senyum gue di situ. agak kuat ini. Bang Ubed ngerasa nggak? Enggak sih, cuma merinding aja. Merinding aja hawanya ini agak. Awalnya merinding. Tadi sebelah sini ya, Mm-hmm. sekarang sebelah sini. Yang merinding untuk pembicaraan kayak gini agak merinding. Cuma kalau untuk tempat Nyaman. nyaman. Kalau tempat nyaman. Kalau untuk tempat nyaman, cuma kalau yang ngomongin masalah kayak gini agak merinding memang langsung. Saya agak sedikit kebentur aja sih dari tadi ya, cuman agak tahan. Kok saya sekarang malah nggak nyaman, kayak ada sosok yang saya lihat nih ya. Mm-hmm. Kayak ada sosok kita bilang seperti manusia, cuman agak ngebongkok, tua. Tua. Aduh, kok saya jadi ikutan merinding nih guanya nih bang. Itu yang saya lihat yang Itu saya apa cowok bang? cowok. Cowok. Ini yang ngeganggu badan Bang Ubed. Saya ngerasa di sini dia ada tongkatnya Bang Ubed. Cuma kalau untuk pembahasan Ustadz kemarin sih memang orangnya tua ngebongkok. Cuman kelamin cewek. Cuman kelamin cewek. Yang Mungkin- ibaratnya ya sebelah 12 lah ya. Ya, tapi kan agak sedikit Iya, sama, cuma beda sama, kelaminnya. beda kelamin aja. Nah, kalau di itu kan kita ngelihat hanya sekilas ya Bang Ubed Ah. ya. Hanya sekilas, cuman kalau saya ngeliatnya ya itu dia, kalau dibilang cewek ya kayak laki, dibilang laki kayak cewek. Iya. Cuman soalnya dia ini tua sih. Iya, memang tua. Dia kemarin tuh sempat cerita juga ustadznya. Ini ya yang nunggu ini tua udahan. Jadi waktu pas dia sinin kan ustadz itu sempat datang ke rumah. Ini kalau kawan-kawan Coikam, kalau yang untuk indigo nih ngelihat nih, kalau ngelihat di badan saya ini, terutama di bagian pala saya ini, saya ngerasa wow, ini kayak kita di gini-gini nih, di pala kita di gini-gini nih, lihat ini. Itu keol-keolnya. Pakai rambutnya pakai ini agak sedikit ini sih. Jadi gini, intinya namanya sosok kiriman itu Bang Ubed. Siapapun yang memegang pasti dia kenal. Iya. Kayak contohnya Ustadz yang Bang Ubed maksud gitu kan, itu pasti kenal. Ustadznya sempat kena juga. Dia sampai cerita sama aku. Kayak saya sekarang ini nggak sengaja megangnya bentar ya, kena juga. Ini mungkin agak kasar deh. Baunya nggak enak banget. Tapi kalau untuk kerjaan kan namanya kita balik lagi sih gitu ya. Iya. Lakum dinukum waliyadi. Iya. Ya. Benar itu sih. Ya cuma kita harus berhati-hati aja. Berhati-hati apabila kita
ingin hidup normal, sejahtera, kita banyak-banyak beribadah juga aja, biar dijauhkan dengan segala sesuatu yang kayak gitulah. Saya ngusir dulu ya, ini kayaknya terlalu melendot ke badan dia, soalnya saya ngelihat Bang Ubed ini ya, pertama historis yang kemarin terjadi itu, saya ngelihat dia ngelendot di belakang bawah sini, dia gini kepalanya Bang Ubed ya, giniin, tapi dia ngegendong, tapi dia tangan dia megang di sini, buka di sini kayak gini, nah gini, lebih tepatnya seperti ini ya, nah gitu. Iya betul. Dia ngegendong tapi tangannya diginiin gitu. Soalnya kemarin itu sempat miring juga. Oh iya benar berarti kan. Mengot, tangan ini gini juga ya. Tangan itu bengkok. Tangan bengkok, kaki bengkok. Jadi yang sebelah kiri itu kayak orang kayak stroppingan gitu loh. Soalnya saya lihat juga sebelah, maaf ya Bang Bet ya, saya pegang ya. Iya. Ini cuma sebelah sini nih, sebelah dari batasan yang seperti ini. Dari sini lari ke sini, nih ke sini, habis itu dia bengkok ke sini. Dia hanya setengah dari badan Bang Bet. Juga ya. Mata, pantas mata itu juga dia memang ngebelongnya itu yang sebelah kiri itu naik, yang sebelah kanan turun ya. Sampai sekarang ini mata ini yang masih sebelah kanan masih kurang normal, kurang leluasa lah masih. Tapi yang jelas udah agak enakan ya Bang Bet. Alhamdulillah udah agak enakan sekarang. Kayaknya guys, kita harus di ini dulu ya, di buang dulu. Ini ada tanduknya di palanya, di sini tanduk. Rasa dingin ya Bang Bet ya? Dingin. Langsung dingin ya? Dingin banget. Ini bukan dingin keras kan, tapi kan bukan ya? Beda dinginnya kan? Sama dinginnya ini beda. Kita kan bisa ngebedain si dinginnya AC gimana sama sejuk lah ya kalau dingin AC. Kalau ini saya ngerasa ini kayaknya, guys, kalau ciri-ciri orang ketempelan itu ya badan panas, kaki dingin. Ya. Tadi waktu pas pertama kali datang ke sini itu badan panas, tapi setelah dipegang sama Abang Jorgi ini, langsung sekarang ini udah agak ademan badan. Awalnya tadi panas banget kan? Sekarang enak kan? Sekarang udah enak. Cuman masalahnya kaki sama pergelangan tangan aja ya. Iya. Ya enggak sih, tapi kuping enggak nyut-nyut. Kuping enggak nyut-nyut. Kuping enggak ada nyut. Kuping normal, kan itu normal. Mata sebelah kiri normal, sebelah kanan aja nih yang masih kurang leluasa. Saya ngerasa benturan sangat besar nih Bang. Alhamdulillah untuk abang yang, maaf ya ngomong, yang awam yang tidak memiliki apa-apa, iya, itu bisa bertahan. Hebat loh. Itu aja istrinya ustadznya itu nyampe bingung gitu. Ya Allah, ini dikini bisa sembuh apa enggak ini? Dikini bisa sembuh enggak ini? Iya, saya untuk orang seperti saya ya, yang maaf ya ngomong ya, ada juga ibaratnya. Iya. Ini ngomongnya besar gitu loh, ininya yang dikirim. Tapi kalau, makanya saya salut ini, bener balik lagi tuh guys, itu karena kekuasaan Allah. Tanpa seizin Allah tidak ada bisa. Tanpa seizin Allah tidak ada kekuatan yang bisa melampaui kekuatannya. Nah, untuk kelas Bang Ubed yang tidak memiliki apa-apa, yang normal bisa bertahan sampai sekarang, dan sekarang alhamdulillah normal. Udah bisa naik motor. Bawa motor udah bisa. Awalnya itu bawa motor tuh puyeng. Kita tuh nggak bisa buat jauh. Sekarang udah bisa agak jauhan. Bawa mobil tuh udah bisa jauh. Mobil udah bisa jauh. Oke. Nih Bang, di bincang-bincang malam kita ini ya. Terima kasih udah datang ke studio. Ya, sama-sama Bang. Untuk kawan Coikam, ingat ya, saya ingetin lagi, tidak ada kekuatan yang menandingi kekuatannya, karena dia hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu. Kalau untuk Bang Ubed ada IG nggak nih, media sosial apa gitu, biar kawan-kawan kalau ada yang mau nanya-nanya apa sih bang, rasanya apa sih bang, gimana gitu kan. Kalau untuk nama Instagram saya namanya Diki Mahendra. Ada Diki Mahendra. Diki Mahendra @8841. Oh, Diki Mahendra @8841. I-nya itu pakai Y, I-nya pakai yang belakang. yang belakang. Nah, kalau gitu terima kasih Bang Ubed ya udah datang ke sini. Wah, dingin banget tangannya guys. Gintanya dingin bang ya? Dingin banget Karena tangannya. sejuk di sini bang. Sejuk lah ya. Ya tempatnya juga nyaman sih di sini. Nyaman ya. Nah, Kalau gitu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.